Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali menjumpai Anda lewat penayangan program Maluku Antarnusa. Mengawali kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Antarnusa, terlebih dahulu dapat Anda simak kilas berita utama. Watimuri bantah dirinya tidak dukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. KPID Maluku akan segera dilantik. Demikian antara lain topik utama Maluku Antarnusa malam ini, dan bersama saya Alen Lekatompesi, kita ikuti Maluku Antarnusa selengkapnya. Pemirsa, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku Luki Watimuri membantah isu yang berkembang bahwa dirinya tidak mendukung pasangan Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Penegasan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Luki Watimuri disampaikan saat silaturahmi dengan para elemen masyarakat dan wartawan Kamis sore. Watimuri mengatakan informasi yang beredar di masyarakat bahwa dirinya tidak mendukung Pantas tidaklah benar. Beta mesti tampil dan klarifikasi beberapa hal. Misalnya ada bilang Lukis mendukung Pantas, atau ada bilang nanti setelah selesai ini Luki jadi wali kota, dan macam-macam yang lain. Tapi hari ini beta bilang beta Pantas. Dan hari ini beta bilang seluruh jaringan beta akan bekerja untuk Pantas. Nah, oleh karena itu beta kumpulkan teman-teman semua dengan teman-teman dari Papuli Pesam. Inti-inti saja yang semua ketemu kumpul. Tujuannya cuma satu, bangun komitmen, satukan tekad, lalu ketemu orang tutup pembahasa, yaitu ketong ikat tali kayeng, katong lipat tangan ke meja, gulung kaki celana, lah katong kerja untuk satu saja, menangkan Pantas. Watimuri juga bertekad tetap berada dalam garis komando PDI Perjuangan yang menjadi partai utama pengusung pasangan Pantas bersama 8 partai lainnya untuk maju pada perhelatan Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Sebagai kader PDI Perjuangan, dirinya akan tetap memegang komitmen partai, mengoptimalkan seluruh jaringan dan kekuatan PDI Perjuangan. Menurutnya, tidak ada kemenangan tanpa koordinasi yang solid maupun persatuan dan kinerja keras. Devi bin Umar, Cak Tamaela melaporkan. Wali Kota Tual Adam Rahayaan bertindak selaku inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan yang dipusatkan di Balai Kota. Pada kesempatan tersebut diserahkan bantuan kepada 10 janda veteran yang berdomisili di Kota Tual. Wali Kota Tual Adam Rahayaan bertindak selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Pahlawan 10 November di Kota Tual kemarin. Upacara yang berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur itu diwarnai dengan hening cipta bersama pada pukul 8:15 waktu Indonesia Timur. Menteri Sosial Khofifah Indra Parawangsa dalam sambutan tertulisnya mengatakan Hari Pahlawan memberi pelajaran moral bahwa warisan terbaik pada pahlawan adalah politik harapan, bukan politik ketakutan. Seberat apapun tantangan yang dihadapi tidak akan menyurutkan semangat juang. Untuk menghargai jasa para pahlawan, generasi saat ini dihimbau lebih meningkatkan semangat kebangsaan dan menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan. Tema Hari Pahlawan tahun ini memiliki makna bahwa untuk membangun daerah diperlukan persatuan dan kesatuan. Peringatan Hari Pahlawan di Kota Tual diwarnai dengan pemberian bantuan kepada 10 janda veteran yang diserahkan Wali Kota Tual Adam Rahayaan. Dari Tual, Mesak Tati Pikalawan melaporkan. Ketua Komisi A DPRD Maluku Melki Frans mengatakan,
Pelantikan 7 komisioner KPID Maluku yang baru akan dilakukan 10 hari ke depan. Setelah sejumlah komisioner terpilih menyelesaikan kesalahan mereka, DPRD Maluku akan melantik 7 komisioner KPID Maluku 10 hari nanti. Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans, siang tadi. Pimpinan DPRD Maluku akan menandatangani surat terkait penetapan ke-7 komisioner itu. Setelah itu pelantikan mereka akan diusulkan ke Gubernur Maluku Jumat besok untuk dibuatkan SK. Melkias Frans mengatakan proses seleksi calon KPID seharusnya sudah selesai. Namun 3 calon komisioner menyampaikan keberatan terkait proses seleksi yang disebut tidak berdasar dan tidak transparan. Karenanya, Komisi A DPRD Maluku mengundang 3 calon komisioner itu, masing-masing Demsi Watimena, Elisa Adelima, dan Santri Rahabaf pada 3 dan 7 November lalu untuk mengklarifikasi masalah. Namun salah satu, yaitu Santri Rahabaf, tidak pernah hadir memenuhi undangan Komisi A. Prosesnya adalah setelah ini pimpinan DPRD, ya, Bapak Ketua DPRD menandatangani keputusan DPRD terkait dengan penetapan kelulusan komisioner dalam proses fit and proper test. Nah, setelah penandatangan itu kita turunkan ke Gubernur. Nanti SK Gubernur, mudah-mudahan hari Senin atau hari Selasa sudah dikeluarkan SK Gubernur, maka diagendakan pelantikan. Kami berharap paling lambat minggu depan semuanya sudah selesai. Anda masih bersama kami dalam program Maluku Antarnusa. Pemirsa, Putri Indonesia 2016 Kezia Roslin Warou ikut memeriahkan acara puncak pemilihan Putri Indonesia tingkat Provinsi Maluku tahun 2017. Kezia Warou tiba di Ambon Rabu siang beberapa saat sebelum menuju ke tempat pagelaran. Kedatangan Putri Indonesia 2016 Kezia Roslin Warou Rabu siang mendapat sambutan meriah di Bandara Patimura Ambon. Dalam kunjungannya ke Ambon, Kezia yang merupakan Putri Sulawesi Utara ini didaulat sebagai salah satu juri dalam puncak acara pemilihan Putri Indonesia tingkat Provinsi Maluku tahun 2017. Beberapa saat sebelum menuju tempat perhelatan, Kezia disambut tim dari KNPI Maluku dan Yayasan Putri Indonesia Maluku. Di hadapan awak media, Kezia Warou mengungkapkan berbagai motivasi untuk datang menyambangi putra-putri di Maluku. Menurut Kezia, generasi muda putri di Maluku harus bisa eksis, menunjukkan bakat dan talenta yang bisa diandalkan di skala nasional. Untuk itu, Putri Maluku bisa menunjukkan jiwa kompetensi dengan menonjolkan keragaman Maluku ke tingkat nasional. Melalui event ini, Kezia berharap bisa terpilih Duta Maluku yang akan mengantarkan nama Maluku dengan segala keragaman budaya. Pemilihan putri daerah khususnya di Maluku ini untuk nanti datang untuk berkompetisi lagi di tingkat nasional untuk pemilihan Putri Indonesia tahun 2017. Dan biarlah melalui kedatangan ini bisa membawa dampak yang baik dan luar biasa, semangat yang baru untuk generasi muda khususnya yang ada di Maluku. Ketua KNPI Maluku Bisri Latukonsina mengatakan dengan kehadiran langsung Putri Indonesia 2016 bisa memotivasi kaum muda Maluku untuk berlaga dalam konteks Putri Indonesia tingkat provinsi. Menurut Latukonsina, kontes pemilihan Putri Indonesia tingkat Provinsi Maluku menjadi ajang untuk mengukur dan menjaring putra-putri Maluku yang memiliki talenta luar biasa. Dengan ini, kaum muda Maluku bisa menunjukkan kemampuan untuk menjadi duta provinsi yang bersaing di tingkat nasional. Yang luar biasa dari Mbak Kezia juga yang kebetulan adalah orang Indonesia Timur ya, dari perwakilan Sulawesi Utara, untuk kemudian membangkitkan motivasi dan perkembangan
ke kaum perempuan ya, khususnya kaum perempuan di wilayah Indonesia Timur. Saya rasa ini adalah sebuah bentuk apresiasi yang harus juga kemudian kita apresiasi dengan kerja keras yang luar biasa, sehingga kebangkitan perempuan Maluku itu tidak sekedar sebuah mitos ya, tidak sekedar sebuah slogan, tetapi kebangkitan perempuan Maluku itu terjadi karena ada upaya yang sinergis antara pemuda, antara pemerintah daerah, dan antara seluruh elemen masyarakat yang ada di provinsi ini. Kehadiran Kezia Waro di Ambon untuk memeriahkan puncak acara pemilihan Putri Indonesia tingkat Provinsi Maluku. Dalam event ini, Kezia dipercayakan sebagai juri utama bersama beberapa juri lainnya. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, berikut ini dapat Anda ikuti kampanye dialogis pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon di sejumlah tempat di kota Ambon. Pemirsa, pasangan Paulus Kastanya dan Samlato Konsina yakin memenangkan Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Hal ini dibuktikan dengan komitmen dan koordinasi yang solid dari 9 partai pendukung dan kalangan akar rumput simpatisan Pantas. Kemenangan akan diraih jika terbangunnya koordinasi, komitmen dan tekad yang kuat. Semuanya itu mengalir dari keikhlasan dan kemurnian hati tanpa adanya intimidasi. Lato Konsina juga berterima kasih kepada pendukung Pantas yang telah memberikan dukungan kepada dirinya dan Paulus Kastanya sebagai calon pemimpin Kota Ambon 5 tahun mendatang. Cuma feeling beta dengan kekuatan yang ada, koalisi 9 partai yang luar biasa, lalu dukungan publik, terutama teman-teman grassroots. Karena mau pimpin Ambon ini kalau sebagai grassroots juga susah. Jadi bagian dari kepemimpinan, keberhasilan memimpin Ambon adalah bagian dari komunikasi antara elit dan pimpinan-pimpinan grassroots. Kita kira itu yang kita mau bikin bahwa Pantas sudah siap untuk bertarung dan insya Allah tanggal 15 atau yakin dengan kemenangan yang akan berkembang. Hal senada juga disampaikan Paulus Kastanya, calon wali kota Ambon. Kastanya yakin Pantas akan meraih suara mayoritas pada pemungutan suara Pilkada Kota Ambon Februari tahun depan. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Warga Dusun Taeno, Kecamatan Teluk Ambon membutuhkan perhatian pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Mereka berharap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Paulus Kastanya dan Samlato Konsina dapat merubah nasib mereka. Sebagian besar hasil pertanian, khususnya sayur mayur yang dijual pedagang di beberapa pasar tradisional di Kota Ambon, berasal dari Dusun Taeno, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon. Hasil pertanian di Taeno selama ini telah memberikan pendapatan yang baik bagi masyarakat Taeno. Namun sayangnya hingga saat ini lahan yang mereka kelola bukan milik mereka, namun milik orang lain. Mereka hanya sebatas mengontrak lahan tersebut untuk menanam tanaman sayur mayur. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang dialami warga Dusun Taeno. Olehnya, mereka berharap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya dan Samlato Konsina dapat melihat permasalahan yang mereka hadapi selama kurang lebih 15 tahun ini. Pertanian di sini kan punya lahan orang lain. Makanya mereka bertanam tuh berpindah-pindah. Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi warga Kota Ambon, khususnya warga Taeno, calon wakil wali kota Ambon Samlato Konsina mengatakan Pantas tidak berjanji, namun yakin Pantas bisa melakukan yang terbaik bagi warga masyarakat Kota Ambon lewat program-program prioritas untuk pro rakyat. Program-program ini didukung dan akan dikawal juga oleh 9 partai yang memiliki kekuatan di DPRD Kota Ambon. Jadi kalau semua kepentingan rakyat kota ini yang penting bukan untuk Papoli dan beta perkaya diri, insya Allah itu semua akan diakomodir. Kehadiran pasangan calon wali kota Paulus Kastanya dan calon wakil wali kota Samlato Konsina di Dusun Taeno ini atas permintaan warga setempat yang mengidolakan mereka. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan.
Pemirsa, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1, Richard Lohenapesi dan Syarif Hadler kembali mendatangi sejumlah tokoh agama dan masyarakat di kota Ambon. Selain memperkenalkan diri sebagai pasangan kandidat yang akan maju di Pilkada 2017 mendatang, pasangan berakronim Paparisa Baru ini juga meminta doa restu dan dukungan para tokoh tersebut. Dalam mengisi masa kampanye Pilkada Kota Ambon 2017, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Lohenapesi, Syarif Hadler gencar melakukan berbagai pendekatan dengan masyarakat. Pasangan berakronim Paparisa Baru kemarin mendatangi sejumlah tokoh agama maupun masyarakat di Kota Ambon. Kedatangan tersebut guna memperkenalkan diri sebagai calon kandidat yang siap maju dalam Pilkada 2017 mendatang. Pasangan Paparisa mengawali kunjungannya Kamis kemarin di rumah mantan Ketua Sinode GPM, Pendeta Emeritus IWJ Hendricks. Kunjungan ke tokoh agama dan masyarakat ini juga dilanjutkan ke Gereja Bethany Rock di kawasan Wainito untuk menemui pimpinan jemaat Pendeta Kris Manusama. Kedatangan pasangan Paparisa Baru diterima Pendeta Kris Manusama bersama sejumlah tim pendoa di jemaat itu. Kepada Pendeta Kris Manusama, calon wali kota Ambon Richard Lohenapesi yang didampingi wakil wali kota Ambon Syarif Hadler menyatakan kedatangan mereka untuk memperkenalkan diri sebagai pasangan calon kandidat sekaligus mohon doa restu para tokoh tersebut. Pasangan Paparisa Baru dalam memperkuat komitmennya untuk memenangkan pilkada ini mendatangi tokoh agama, masyarakat, organisasi, paguyuban di daerah ini guna membangun kemitraan bersama mereka. Menurutnya, pemerintah Kota Ambon akan lebih baik lagi jika adanya dukungan positif dari berbagai mitra di masyarakat. Selain kunjungan ke tokoh agama, Paparisa Baru juga mengunjungi tokoh masyarakat Alex Retarobun, Krestana Saleh, dan Hengki Apono. Kedatangan ke sejumlah tokoh masyarakat memperkuat komitmen dan dukungan terhadap pasangan Paparisa Baru memenangkan Pilkada 2017 mendatang. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Berada dekat Bandara Internasional Patimura sebagai salah satu gerbang masuk ke Kota Ambon, negeri Hatiwe Besar berpeluang menjadi kawasan ekonomi yang strategis. Kepada masyarakat Hatiwe Besar, calon wali kota Ambon Richard Lohenapesi meminta agar dapat memanfaatkan berbagai peluang untuk membangun kawasan tersebut. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Lohenapesi Syarif Hadler gencar mengkampanyekan program prioritas yang ditawarkan untuk membangun kota Ambon pada periode berikutnya. Ketua tim pemenangan Paparisa Baru lewat orasinya di hadapan warga Hatiwe Besar, Kecamatan Teluk Ambon mengajak warga untuk memilih figur pemimpin kota yang tepat. Menurut Ketua pemenangan Paparisa Baru Richard Ragbau, Richard Syarif adalah pasangan yang ideal. Richard Lohenapesi pernah menjabat sebagai wali kota Ambon dan Syarif Hadler sebagai wakil wali kota. Keduanya juga memiliki pengalaman di legislatif selama beberapa periode. Selain itu, bukti kemajuan pembangunan juga telah dirasakan masyarakat kota Ambon selama kepemimpinan Richard Lohenapesi di periode sebelumnya. Hal tersebut juga menjadi dasar pertimbangan 3 partai pengusung, Golkar, Nasdem, dan P3 meminang pasangan Richard Syarif. Calon wakil wali kota Ambon Syarif Hadler menyatakan 5 tahun cukup singkat untuk dapat memberikan perubahan sesuai dengan yang diinginkan warga kota ini. Dengannya bersama calon wali kota Richard Lohenapesi, pasangan ini akan mampu menciptakan perubahan bagi kota yang dicintai bersama ini menjadi lebih baik lagi. Sementara calon wali kota Ambon Richard Lohenapesi menyebutkan negeri Hatiwe Besar adalah kawasan yang berpotensi berkembang menjadi kawasan ekonomi baru. Kawasan ini dekat dengan Bandara Internasional sebagai salah satu pintu gerbang masuknya pendatang baik domestik maupun luar negeri ke kota Ambon. Lohenapesi meminta agar warga setempat tidak menjual tanah miliknya dan memanfaatkan berbagai peluang untuk membangun kawasan itu. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, DPRD Maluku Tengah baru-baru ini menggelar paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT Kota Masohi ke-59. Bupati Maluku Tengah Abu Atwa Sikal mengatakan, 5 tahun terakhir Kabupaten Maluku Tengah mengalami kemajuan yang cukup pesat.
Indikator kemajuan Kabupaten Maluku Tengah 5 tahun terakhir diantaranya meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 4,46% pada tahun 2013 menjadi 5,41% pada tahun 2015 dan diharapkan menjadi 6,76% pada tahun 2016 atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya pendapatan per kapita dari 12,6 juta rupiah pada tahun 2013 menjadi 17,55 juta rupiah pada 2015. Sementara tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 22,15% pada tahun 2013 menjadi 19,56% pada tahun 2015 dan diperkirakan turun lagi menjadi 18,23% pada tahun 2016. Sedangkan indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan dari 67,89 pada 2013 menjadi 68,69 pada 2014. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tengah Abu Atua Sikal pada paripurna istimewa DPRD Maluku Tengah dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kota Masohi ke-59 baru-baru ini. Menurutnya, meningkatnya kinerja pembangunan daerah menunjukkan bahwa perekonomian daerah semakin tumbuh, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, serta pendidikan dan pelayanan kesehatan semakin bermutu. Selama 50 tahun terakhir, masyarakat Maluku Tengah senantiasa bekerja keras untuk membangun Kota Masohi dan Maluku Tengah agar sejajar bahkan lebih maju dibanding daerah lainnya di Indonesia. Pada 5 tahun terakhir dengan 3 program inovasi masing-masing Tabawas Bupati, Masohi Pamahanu Negeri, dan Masohi Manggurebe Maju telah menjadikan daerah itu mengalami kemajuan yang cukup berarti. Penataan kota dan wilayah telah berjalan dengan baik. Pada paripurna tersebut, Bupati Abu Atua Sikal dan wakilnya Marlatu Lelehuri berpamitan kepada DPRD setempat karena keduanya akan menjalani cuti pemilihan kepala daerah. Pemirsa, ada sebuah pemberitahuan yang berasal dari Persekutuan Jemaat Negeri Naku dan disampaikan kepada seluruh keturunan anak cucu Negeri Naku Amang II di Kota Ambon dan sekitarnya bahwa dalam rangka acara Sorong Bahu atau Sehari Berkorban untuk pembangunan kantor Jemaat Negeri Naku Amang II, maka akan dilakukan ibadah bersama yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur dan bertempat di Gedung Gereja Maranatha Ambon. Pengumuman tersebut merupakan undangan resmi dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih Ambon 11 November 2016 atas nama Ketua Majelis Jemaat Naku Pendeta Nona B. Patipelohi STH. Kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Komisi 3 DPRD Kota Ambon hari ini menindaklanjuti pengaduan warga masyarakat dengan turun langsung ke lokasi aduan. Hari ini Komisi 3 DPRD Kota Ambon meninjau 2 lokasi yang diadukan warga masyarakat ke DPRD Kota Ambon. Salah satu masalah yang diadukan warga masyarakat ke DPRD Kota Ambon adalah bau yang tidak sedap yang muncul dari gudang produk minuman ringan di samping sekolah Kalam Kudus, Jalan Cendrawasih Ambon. Warga setempat mengeluhkan bau yang tidak sedap dari gudang penampungan telah terjadi sejak beberapa tahun silam. Bau tersebut sangat mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Bahkan siswa sekolah Kalam Kudus yang bersebelahan dengan gudang sangat terganggu dengan bau yang sangat menyengat itu. Komisi 3 DPRD Kota Ambon meninjau langsung gudang dan berdialog dengan pemilik. Pemilik gudang mengatakan bau tidak sedap itu terjadi akibat kerusakan kemasan produk. Kerusakan kemasan produk terkadang sulit terdeteksi jika berada di tengah tumpukan. Kerusakan itulah yang menimbulkan bau kurang sedap. Pemilik gudang mengatakan pihaknya telah melakukan pencegahan terhadap timbulnya bau yang tidak diinginkan tersebut dengan melakukan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan secara berkala atas kerjasama dengan pihak terkait seperti Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan Dinas Perindak. Pemusnahan dilakukan bersamaan dengan produk kadaluarsa. Pemilik gudang juga telah berencana untuk pindah ke lokasi lain
agar tidak mengganggu masyarakat setempat. Selain meninjau gudang produk minuman ringan di Jalan Cendrawasih, Komisi 3 juga menindaklanjuti aduan warga masyarakat Paso. Masyarakat mengadukan pembangunan pondasi di samping pusat perbelanjaan modern di sana. Pembangunan pondasi tersebut dikhawatirkan mengancam kelestarian mangrove. Komisi 3 DPRD Kota Ambon berpendapat proyek tersebut sama sekali tidak merusak mangrove. Proyek itu berada di lahan milik pribadi. Komisi 3 DPRD Kota Ambon akan mengundang pemilik gudang dan pemilik proyek di Paso termasuk pihak terkait untuk membicarakannya dalam rapat di Lembaga Legislatif Kota Ambon. Yulis Padaunan dan Junaidi Asril melaporkan. Petani di Kabupaten Buru diminta mengatur pola tanam terkait perubahan iklim saat ini. Hal itu disampaikan Kepala BMKG Khairatu saat sosialisasi perubahan iklim di Namlea, Kabupaten Buru hari Kamis pagi. BMKG Stasiun Klimatologi Khairatu melakukan sosialisasi perubahan dan informasi iklim pada sektor pertanian di Kabupaten Buru Kamis pagi. Sosialisasi itu diberikan kepada para penyuluh pertanian di Kabupaten Buru. Kepala BMKG Stasiun Khairatu, John Haurisa, meminta para penyuluh pertanian di Kabupaten Buru membimbing petani untuk mengatur pola tanam menghadapi perubahan iklim saat ini. Dengannya petani dapat beradaptasi sesuai perubahan iklim dengan mengatur pola tanam. Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi adaptasi perubahan iklim untuk tanaman diharapkan mengurangi ancaman ketersediaan pangan nasional. Sebagai lumbung pangan di Maluku, jika mengalami gagal panen akibat cuaca akan berdampak sangat besar bagi daerah ini. Karenanya BMKG merasa penting untuk melakukan sosialisasi kepada para penyuluh pertanian di Kabupaten Buru. Haurisa berharap para penyuluh pertanian dapat menyampaikan informasi dan pengetahuan yang diperoleh saat sosialisasi itu kepada para petani binaannya. Dengannya mereka dapat menentukan masa tanam maupun masa panen termasuk jenis tanaman dengan baik. Pada gilirannya para petani tidak mengalami kerugian akibat gagal panen dan ancaman kekurangan pangan dapat ditiadakan. Dari Namlea Kabupaten Buru, Ernst Tasijawa melaporkan. Universitas Kristen Indonesia Maluku kembali menambah sarjana kesehatan yang siap mengabdikan diri di masyarakat. Sebanyak 97 sarjana kesehatan Fakultas Kesehatan UKIM tersebut diyudisium dan dikukuhkan kemarin. ...97 sarjana kesehatan UKIM terdiri dari 61 lulusan program studi keperawatan dan 36 orang program kesehatan masyarakat diyudisium dan dikukuhkan Rabu kemarin. Rapat senat terbuka dalam rangka yudisium itu dipimpin Dekan Fakultas Kesehatan UKIM, Ishak Noya. Selama kuliah, para yudisia ini telah dibekali dengan berbagai ilmu keperawatan dan kesehatan masyarakat. Ilmu yang selama ini diperoleh akan dimanfaatkan melalui pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seiring dengan tantangan yang dihadapi kesehatan di era masyarakat ekonomi ASEAN, UKIM juga akan melakukan berbagai upaya di antaranya meningkatkan akreditasi dan membuka program studi baru. Khusus untuk program studi keperawatan, itu akan ada pembentukan program nurse dalam waktu dekat. Sehingga kami berharap kepada masyarakat agar supaya terutama mereka yang sudah menyelesaikan proses pendidikan pada S1 keperawatan itu dapat melanjutkan pada nurse, ya. Demikian juga dengan uji-uji kompetensi yang harus kami hadapi. Untuk sarjana kesehatan masyarakat, ini sebetulnya andalan kita. Rektor UKIM CH Aliona mengatakan keberhasilan 97 sarjana kesehatan baru itu merupakan bukti kesungguhan mereka mengikuti perkuliahan. Aliona mengingatkan para yudisia untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu kesehatan yang dimiliki. Hal itu sangat penting mengingat dalam era ekonomi ASEAN banyak saingan tenaga kerja di bidang kesehatan yang mencari kerja. Yudisium Sarjana Fakultas Kesehatan UKIM diawali dengan ibadah syukur dipimpin Pendeta Roland Samson. Pendeta Samson mengingatkan para yudisia tidak berpuas diri dengan hasil yang dicapai saat ini. Menurutnya, sarjana kesehatan S1 saat ini bagian dari lembaran perjuangan yang harus ditingkatkan melalui pendidikan strata 2. Hamdiat Tumia melaporkan.
Pendidikan anak usia dini sangat dibutuhkan untuk pembentukan karakter dan moral anak Indonesia. Untuk itu, tenaga pendidik PAUD perlu mengenal dan memahami kurikulum 2013 sebagai dasar pembentukan karakter anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD kini menjadi perhatian pemerintah. Melalui PAUD, karakter moral anak-anak akan dibentuk. Pengembangan karakter moral anak-anak di PAUD tidak terlepas dari kemampuan tenaga pendidik dan kurikulum yang digunakan. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional menerapkan kurikulum 13 di PAUD. Dinas Pendidikan Kota Ambon melalui bidang pendidikan luar sekolah mendorong tenaga pendidik PAUD memahami kurikulum 13 melalui workshop kegiatan pengembangan kurikulum. Ketua Panitia Pelaksana Max Samea Putih mengatakan kegiatan ini dilaksanakan agar tenaga pendidik PAUD dapat mengembangkan kurikulum 2013 dan mampu menyusun perangkat pembelajaran. Saat membuka kegiatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Beni Kainama mengakui dukungan masyarakat terhadap PAUD di Kota Ambon sangat tinggi. Dari 80 lembaga PAUD di Kota Ambon, 76 adalah milik swasta dan sisanya milik pemerintah. Untuk memajukan PAUD di Kota Ambon, pemerintah setiap tahun anggaran memberikan dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD. Pemerintah Kota Ambon berupaya meningkatkan sumber daya tenaga pendidik melalui BIMTEK dan workshop, serta kebijakan wajib PAUD sebelum anak masuk sekolah dasar. Untuk masuk ke SD itu sebenarnya harus melalui TK. Kalau tanpa TK itu harus ada keterangan dari psikolog. Oleh sebab itu, kalau misalnya tidak ikut TK, pendidikan di rumah, parenting itu penting. Saya kira positif sekali kalau anak-anak yang masuk di SD itu setelah mereka menamatkan di TK dan PAUD. Ambon sebenarnya sudah lama, cuma ada 1-2 yang spesial. Nah, ke depan ketika kita lihat TK ini semua desa sudah punya, PAUD sudah punya, kita dorong supaya demi mendapat sumber daya manusia yang unggul, tapi cuma punya karakter yang baik, maka sepantasnya mereka harus mengikuti PAUD dan TK. Workshop kegiatan pengembangan kurikulum 13 diikuti 100 peserta. Sebagai narasumber dalam kegiatan itu, Widya Suara, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamdia Tomia melaporkan. Pemirsa, 83 kori dan koriah mengikuti lomba MTQ tingkat Kecamatan Nusa Niue yang berlangsung di pelataran Masjid Al-Taubah Wai Haong Selasa malam. Lomba tersebut merupakan ajang seleksi untuk memperoleh kori dan koriah terbaik yang akan mewakili Kecamatan Nusa Niue untuk lomba tingkat Kota Ambon. Musabaqah Tilawatil Quran ke-27 tingkat Kecamatan Nusa Niue berlangsung di Masjid At-Taubah Wai Haong Selasa malam. Selain sebagai ajang seleksi, lomba ini juga bertujuan mencari bibit unggul generasi muda Islam dalam mendalami, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Camat Nusa Niue RJ Talakua mengatakan lomba MTQ digelar selain meningkatkan kualitas generasi muda Islam, juga sebagai benteng moral dalam menyikapi perkembangan arus modernisasi yang dapat merusak akhlak generasi muda. Lewat MTQ ini secara tidak langsung juga telah mempererat dan memperkokoh mental spiritual generasi muda. Dirinya berharap MTQ itu mampu melahirkan qari dan qari'ah, muratil-muratila dan hafidh-hafidhah yang berkualitas dalam membawa nama harum Kecamatan Nusa Niue maupun Kota Ambon dalam event nasional. Kepala Urusan Agama Kecamatan Nusa Niue Lukman Maba mengatakan pembacaan, penghafalan, dan pengamalan Al-Quran harus diterapkan sejak dini kepada generasi muda. Hal itu penting dalam memperkokoh keimanan generasi muda. MTQ juga untuk menumbuhkan kesadaran umat Islam untuk selalu membaca Al-Quran dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. MTQ Kecamatan Nusa Niue ke-27 diikuti 83 peserta dengan memperlombakan 5 mata lomba, yakni tilawah, kategori anak-anak dan remaja, hifzil, fahmil, syarhil, dan khat Al-Quran atau kaligrafi hiasan, naskah, dan dekorasi. Lomba itu berlangsung 3 hari. Pandi Letahid melaporkan. Politeknik Negeri Ambon dan SMK Negeri 4 Ambon mendapat bantuan mobil praktek dari PT Suzuki Indomobil.
Pemberian bantuan tersebut merupakan program perusahaan otomotif tersebut dalam rangka meningkatkan pengetahuan pendidikan di Provinsi Maluku. Praktek bagi Politeknik Negeri Ambon dan SMK Negeri 4 Ambon merupakan upaya Suzuki untuk mendukung peningkatan kualitas utamanya di bidang otomotif. Asisten 3 Pemerintah Kota Ambon, Romeo Soplanet, mengakui PT Suzuki Ambon berkontribusi besar terhadap pemenuhan transportasi di Kota Ambon. Karenanya diharapkan bantuan mobil praktek itu dapat meningkatkan SDM, utamanya di bidang otomotif. Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Ambon, Julius Buyang, berharap kehadiran PT Suzuki Ambon bisa menjawab ketertinggalan pengetahuan di bidang otomotif. Dengan program peduli pendidikan itu, Buyang yakin kualitas dunia pendidikan di daerah ini dapat ditingkatkan. Dengan adanya wujud nyata daripada Suzuki memberikan satu mobil R3 dan beberapa engine yang nanti kita akan pakai dalam rangka proses praktek mahasiswa, dalam artian nanti akan bongkar dan pasang praktek itu, ini satu langkah yang maju dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Suzuki yang sudah memberikan bentuk nyata peduli terhadap pendidikan khususnya di Politeknik Negeri. Komisaris PT Tridharma Adigraha Ambon, Robert Tanamal, mengatakan bantuan mobil praktek merupakan kepedulian PT Suzuki Indomobil dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Ambon. Tanamal berharap mobil itu dapat dipergunakan untuk keperluan praktek di kampus maupun di sekolah. Apa yang dibantu ini bisa menjadi kontribusi di dunia pendidikan agar supaya dunia pendidikan, kualitas SDM yang ada di tiap daerah di Sumbang ini bisa menjadi lebih baik. Dan teknologi otomotif ini dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan. Sales Director PT Suzuki Indomobil Makmur mengatakan, tahun ini pihaknya memberikan bantuan 29 mobil praktek bagi 56 lembaga pendidikan Indonesia termasuk di Maluku. Diharapkan bantuan mobil itu bisa meningkatkan pengetahuan siswa dan mahasiswa di bidang otomotif. Kami dalam pemberian material donasi ini adalah supaya makin mempersempit gap akan kebutuhan kualitas dari lulusan-lulusan pendidikan yang keluar dari Politeknik maupun dari SMK sehingga mereka dapat bisa menjawab kebutuhan dari dunia industri. Selain mobil praktek, PT Suzuki Indomobil juga memberikan 1 mesin transmisi kepada SMK Negeri 4 Ambon dan Politeknik Negeri 4 Ambon. Panleta Hit melaporkan. Juara lomba kompetensi siswa sekolah menengah kejuruan tingkat Provinsi Maluku tahun 2016 masih didominasi peserta asal Kota Ambon. Dari 25 mata lomba, peserta dari Kota Ambon berhasil menjadi yang terbaik di 19 mata lomba. Lomba kompetensi siswa tingkat Provinsi Maluku yang dilaksanakan pekan kemarin diikuti oleh siswa SMK dari 9 kabupaten kota di daerah ini. Pada lomba tersebut dipertandingkan 25 mata lomba. Dari jumlah itu peserta dari Kota Ambon berhasil menjadi yang terbaik di 19 mata lomba. Sisanya diraih Maluku Tengah, Buru, dan Maluku Tenggara. Mereka yang berhasil menjadi yang terbaik di lomba tersebut akan mewakili Maluku pada ajang yang sama di tingkat nasional tahun 2017 mendatang. Saat ini mereka terus dimantapkan di sekolah masing-masing. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Melki Lohi. Dominannya peserta asal Ambon karena ketersediaan sarana prasarana, penunjang maupun guru produktif cukup memadai. Kalau kita evaluasi juga, guru produktif, kemampuan sarana prasarana itu masih dikuasai oleh saudara-saudara kita dan sekolah yang ada di kota. Tetapi ada beberapa sekolah yang kita dapati dari SBB, ada juga dari Buru, dari Tual yang masuk nominasi dan akan dipersiapkan untuk dikirim ke tingkat nasional. Jadi tidak angsi, tetapi memang dominasinya di Pemda Kota. Kendati berhasil didominasi oleh peserta asal Kota Ambon, namun peserta asal kabupaten lainnya mulai memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti. Pada lomba kompetensi siswa SMK tahun ini, Maluku berada di peringkat 13 nasional dari sebelumnya 26. Otis Kotadini melaporkan. Tetapi disiapkan untuk tahun depan. Pemirsa, pengurus OSIS SMP Negeri 15 periode 2016-2017 berkomitmen untuk meningkatkan kegiatan akademik maupun non-akademik bersama pihak sekolah. Kepala SMP Negeri 15 Ambon Markus Patiapon berharap kepengurusan baru dapat bekerja lebih baik dari sebelumnya.
Kepengurusan OSIS SMP Negeri 15 Ambon yang baru dilantik bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional 10 November. Pelantikan OSIS setiap Hari Pahlawan ini merupakan program tetap yang dicanangkan pihak sekolah. Hal ini dimaksudkan agar semangat Hari Pahlawan Nasional dapat memberi motivasi kepada siswa dalam mengembangkan organisasi siswa intrasekolah itu. Hal ini diakui Kepala SMP Negeri 15 Ambon, Markus Patiapon, pada pelantikan pengurus baru OSIS periode 2016-2017 lembaga pendidikan itu Kamis kemarin. Menurut Patiapon, OSIS merupakan organisasi kesiswaan yang mampu membentuk kepemimpinan, organisasi, dan karakter siswa sejak dini. Dengannya ke depan mereka akan terbiasa terjun dalam berbagai organisasi di masyarakat. Patiapon berharap kepengurusan baru itu mampu membuat perubahan di sekolah. SMP 15 ini sudah punya program tetap untuk pelantikan OSIS itu tepatnya di 10 November. Karena 10 November ini merupakan Hari Pahlawan dan juga kita mempersiapkan generasi-generasi penerus ini untuk ada dalam suasana sukacita dalam merayakan Hari Pahlawan, sekaligus kita melantik kepengurusan OSIS masa bakti 2016-2017 ini untuk mereka ada dalam satu semangat juang, baik itu dalam mempersiapkan mereka selaku siswa untuk tetap dalam semangat belajar, namun mereka juga disiapkan dalam satu organisasi yang dibentuk dari lembaga ini. Hal ini sejalan dengan program yang akan dijalankan OSIS. Ketua OSIS SMP Negeri 15 Ambon, Jason Tutuiha, menyatakan OSIS bersama lembaga pendidikan itu berupaya meningkatkan program-program akademik maupun non-akademik. Menurutnya program non-akademik seperti olahraga voli dan akademik cerdas cermat perlu diberi perhatian serius OSIS maupun pihak sekolah. Yang lainnya itu yaitu biasanya yang baru saya lihat itu adalah ekstrakurikuler, yaitu non-akademik yang sudah biasa orang-orang SMP lain mengenal kita dengan non-akademik itu olahraga voli. Tapi saya lihat waktu di akademik, contohnya waktu cerdas cermat tahun lalu kita masih kurang sportif, kerjasama dengan kerjasama bersama, karena waktu itu kita masih belum bisa mendapat kesempatan untuk memenangkan cerdas cermat. Jason Tutuiha menyatakan, selain perhatian terhadap kegiatan akademik dan non-akademik, OSIS telah menyiapkan program baru, yakni buka puasa bersama. Kegiatan ini belum pernah dilakukan OSIS sebelumnya. Program tersebut akan dilakukan guna meningkatkan kehidupan toleransi antar siswa di lembaga pendidikan SMP Negeri 15 Ambon. Cak Tamaela melaporkan. Musyawarah Besar Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong Kosgoro ke-11 akan dilaksanakan di Kota Ambon 26 November 2016 mendatang. Pengurus Nasional Kosgoro memberikan kepercayaan kepada Maluku sebagai tuan rumah pelaksanaan MUBES ke-11 Kosgoro. Pertimbangannya adalah sejumlah event nasional yang dilaksanakan di Maluku berjalan sukses. Hal tersebut disampaikan Max Penturi pada jumpa pers kemarin di Ambon. Pimpinan wilayah Kosgoro Maluku John Piris merespon pelaksanaan MUBES Kosgoro ke-11 yang akan dilaksanakan di Ambon, Maluku. Dirinya selalu melakukan koordinasi dan berkonsultasi dengan panitia pusat, provinsi, dan kota Ambon. MUBES Kosgoro diharapkan melahirkan ide dan gagasan guna merespon dinamika pembangunan daerah yang diharapkan berimplikasi bagi kebijakan nasional terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan pengembangan daerah Maluku. Pimpinan daerah Kosgoro akan memanfaatkan momen ini sekaligus untuk mempromosikan potensi pariwisata Maluku kepada peserta MUBES. John Piris mengatakan Kosgoro fokus untuk memperkuat pelayanan terutama masalah pendidikan, kesehatan, hukum, dan memperhatikan masyarakat kecil. Walaupun menjauhkan diri dari politik, tapi Kosgoro mempersiapkan kadernya masuk dalam partai politik.
Abdi Ginting, Ketua Pelaksana Nasional MUBES ke-11 Kosgoro mengatakan, penetapan Maluku sebagai tuan rumah pelaksanaan MUBES ke-11 Kosgoro perlu disikapi warga Maluku. MUBES Kosgoro ke-11 akan menggunakan tema pembangunan karakter bangsa untuk memperkokoh NKRI. MUBES Kosgoro yang akan berlangsung di Kota Ambon akan diikuti 350 peserta dari 34 provinsi di Indonesia. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Wakil Gubernur Maluku Z. Sahu Burua meminta peserta prajabatan untuk meraih 5 prestasi yakni kompetensi, disiplin, dedikasi, loyal kepada pimpinan, dan taat. Wakil Gubernur menyampaikan hal tersebut saat membuka diklat prajabatan golongan 3 lingkup pemerintah provinsi dan 4 kabupaten kota tahun 2016. Pendidikan dan pelatihan prajabatan pola baru berbeda dengan prajabatan pola lama. Para prajabatan pola baru peserta diklat diharapkan dapat berkreasi sesuai kemampuan yang dimiliki. Peserta diklat diarahkan untuk menemukan pengetahuan dan memecahkan masalah sendiri. Hal ini sangat berbeda dengan prajabatan pola baru dan lama yang terletak pada kegiatan aktualisasi nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen, mutu, dan anti korupsi. Ketua penyelenggara Sofian Sanmas mengatakan, 5 materi tersebut mengarahkan peserta diklat sebagai calon aparatur sipil negara untuk menggenerasikan sistem kerjanya ke arah yang lebih baik. Materi tersebut juga akan mengarahkan peserta diklat menjadi aparatur sipil negara yang beretika dan profesional dalam bidangnya. Wakil Gubernur Maluku Z. Sahu Burua mengatakan, diklat yang diikuti para CPNS ini memiliki makna strategi selain sebagai persyaratan utama dalam proses pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Diklat ini juga memiliki tujuan untuk membentuk CPNS yang memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat yang baik. Dengannya mereka mampu menjalankan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan publik. Sahu Burua mengatakan materi diklat prajabatan ini hendaknya semakin diperdalam serta dihayati setiap makna filosofis yang terkandung di dalam materi tersebut untuk kemudian dijadikan acuan dalam kegiatan tugas sehari-hari. Z. Sahu Burua minta para peserta prajabatan untuk meraih 5 prestasi, yakni berkompetisi, disiplin, dedikasi yang tinggi, loyal kepada pimpinan, dan taat. Diklat prajabatan golongan 3 angkatan 9 lingkup pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, MBD, SBB, dan Kepulauan Aru tahun 2016 yang diikuti 150 peserta akan berlangsung 33 hari. Rahmalatu Konsina, Hamjatomnya melaporkan.